Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku hebat kelas 8. Masih semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini? Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sistem ekskresi pada ginjal. Hari ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada kulit, paru-paru, dan hati. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ ekskresi pada kulit, paru-paru, dan hati. Kita bisa membedakan hasil ekskresi pada setiap organ sistem ekskresi. Kita bisa mengidentifikasi kelainan dan penyakit yang sering terjadi pada sistem ekskresi dan mengidentifikasi berbagai pola hidup dan dalam menjaga kesehatan sistem ekskresi pada kulit, paru-paru, dan hati. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Untuk apa sih kita berkeringat? Keringat itu akan dikeluarkan melalui pori-pori permukaan kulit kita untuk menjaga suhu tubuh dan mengeluarkan sisa metabolisme. Lalu, apa sih fungsi kulit kita? Yang pertama sebagai alat ekskresi karena mengeluarkan keringat. Yang kedua sebagai pelindung tubuh terhadap luka dan kuman. Yang ketiga sebagai pengatur suhu tubuh. Yang keempat sebagai penerima rangsang atau indera peraba dan perasa. Lalu bagaimana ya struktur kulit kita? Struktur kulit kita terdiri atas 3, yakni ada epidermis, dermis, dan jaringan subkutan atau jaringan bawah kulit. Nah, jaringan epidermis itu terdapat jaringan epidermis atau lapisan epidermis itu lapisan yang paling luar. Nah, di sini tidak terdapat pembuluh darah dan serabut saraf. Nah, di lapisan epidermis ini juga terdapat pigmen kulit kita yang memberi warna kulit kita. Nah, kemudian di dermis itu terdapat kelenjar minyak yang menghasilkan minyak untuk meminyaki rambut agar kulit kita tidak kering dan tetap lembab. Kemudian ada syaraf. Nah, syaraf ini sebagai indera peraba dan perasa. Kemudian juga terdapat kelenjar keringat yang berfungsi menghasilkan keringat yang nanti akan dikeluarkan melalui pori-pori kulit kita. Juga terdapat pembuluh arteri dan pembuluh vena. Nah, di sini berfungsi untuk mengedarkan darah ke semua sel kulit. Kemudian ada folikel rambut. Nah, folikel rambut ini adalah tempat tertanamnya akar rambut kita. Kemudian yang paling bawah itu adalah jaringan subkutan ya. Nah, jaringan ini terdapat jaringan lemak atau adiposa yang berfungsi untuk menahan suhu tubuh dan cadangan makanan. Lalu bagaimana ya proses pengeluaran keringat? Lalu bagaimana ya proses pengeluaran keringat? Nah, saat suhu tubuh berubah atau suhu tubuh kita terkena terik matahari, maka akan merangsang pembuluh darah atau pembuluh darah itu akan melebar sehingga merangsang hipotalamus untuk menghasilkan hormon brandikin. Nah, hormon brandikin ini akan meneruskan ke saraf simpatik untuk merangsang kelenjar keringat untuk menyerap air, urea, dan garam dari sisa metabolisme di tubuh kita ya, sehingga akan menghasilkan keringat yang akan dikeluarkan melalui pori-pori kulit kita. Nah, berikut gangguan yang sering terjadi pada kulit. Yang pertama ada jerawat. Nah, jerawat itu disebabkan karena adanya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak ya.
Kemudian yang kedua ada biang keringat, itu karena kelenjar keringat itu tersumbat oleh sel-sel kulit mati. Nah, sehingga upaya pencegahannya adalah jerawat itu kita menjaga kebersihan kulit kita, menghindari makan makanan berlemak dan menjaga aktivitas tubuh kita. Kemudian untuk biang keringat supaya kita tidak terkena biang keringat yakni menjaga kebersihan kulit dan menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan longgar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada paru-paru. Nah, kita ketahui bahwa paru-paru itu selain sebagai alat pernafasan, juga sebagai alat ekskresi. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, paru-paru. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang struktur dari paru-paru, bagaimana udara masuk. Udara masuk itu melalui rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan terakhir di alveolus itu tempat terjadi pertukaran antara O2 dan CO2. Nah, gangguan apa saja yang sering menyerang paru-paru? Nah, kalau di hidung itu ada rinitis, itu peradangan pada hidung, kemudian ada faringitis, peradangan pada faring, laringitis, peradangan pada laring, bronkitis, peradangan pada cabang batang tenggorokan, pneumonia dan emfisema adalah gangguan yang menyerang alveolus. Pneumonia ini disebabkan oleh bakteri. Nah, emfisema itu karena pembuluh darah atau hilangnya elastisitas pada alveolus sehingga pembuluh darah ini kemasukan udara atau alveolus itu menggembung. Lalu bagaimana upaya pencegahannya? Yakni menghindari kebiasaan merokok, menghindari polusi udara, berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, menggunakan masker terutama ketika kita bepergian, dan memeriksakan diri ke dokter jika merasakan keluhan pada pernafasan kita. Yang terakhir kita akan bahas tentang sistem ekskresi pada hati. Hati selain sebagai organ tambahan dalam pencernaan, hati juga sebagai organ ekskresi, yakni menghasilkan empedu dan urea. Nah, hati itu berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah mati. Sel-sel darah merah itu akan dibentuk di sumsum tulang belakang. Nah, sel-sel darah merah yang telah mati ini akan dirombak di hati. Nah, bagaimana perombakannya sel darah merah ini di hati? Nah, hemoglobin atau sel darah merah yang sudah tua itu akan dirombak menjadi hemin, Fe, zat besi, dan globin. Nah, hemin ini akan diubah menjadi bilirubin dan biliverdin. Nah, bilirubin ini akan dioksidasi menjadi urobilin yang mewarnai fesis dan urin. Selanjutnya ada biliverdin. Biliverdin ini adalah zat warna empedu yang nanti akan disalurkan ke kantung empedu. Selanjutnya ada zat besi yang nanti akan disimpan di hati. Selanjutnya ada globin yang digunakan untuk pembentukan hemoglobin yang baru di sumsum tulang belakang. Nah, berikut adalah gangguan yang sering menyerang hati. Yang pertama adalah penyakit kuning atau jaundice. Nah, ini karena pembuluh empedu itu tersumbat. Nah, akibatnya empedu itu akan masuk ke peredaran darah kita. Yang kedua ada hepatitis atau peradangan pada sel-sel hati yang disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Yang ketiga ada sirosis hati, adalah kondisi di mana terjadi perubahan struktural pada sel-sel hati
akibat peradangan yang berlangsung lama, yang ini disebabkan karena virus hepatitis B dan C yang berkelanjutan. Nah, jadi ketika terkena virus hepatitis B dan C ya, tidak tertangani, itu akan menjadi sirosis hati. Selanjutnya ada kanker hati. Nah, kanker hati adalah kelainan hati yang disebabkan oleh sel-sel kanker pada jaringan hati. Lalu, bagaimana ya supaya kita tidak terkena gangguan pada hati? Yang pertama dengan vaksinasi hepatitis. Kemudian yang kedua, tidak mengkonsumsi alkohol. Demikian penjelasan materi tentang sistem ekskresi pada kulit, paru-paru, dan hati. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.